Itu caranya kalian tinggal centang aja di bagian ini ya, video mana yang akan kalian edit. Misalkan satu video ini sama halnya seperti yang ada di sini tadi. Menu-menu ini. Kemudian kalau kita tambah ke playlist, itu kita bisa membuat video itu kita masukkan ke dalam sebuah playlist. Misalkan nih, video saya ini tentang YouTube Studio. Saya sudah membuatkan playlistnya YouTube Studio. Dan buat kalian yang belum punya playlist ya, itu saya sarankan membuat playlist baru seperti ini. Dan seperti biasa ya, playlist itu nanti akan tampil di halaman channel kita di bagian menu playlist. Nah, itu untuk playlistnya. Kemudian di sini ada juga tindakan lainnya. Kita juga bisa mengedit video kita. Seperti kita bisa mendownload videonya. Jadi kalau kalian ingin mendownload video sendiri, itu dari halaman kreator ini aja. Kalian bisa tekan di sini, kemudian pilih download, atau kalian ingin menghapus video kalian selamanya. Nah, jadi itu beberapa menu ataupun beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk melakukan edit video. Baik itu mengedit secara banyak ya, dengan cara memilih video di sini, ataupun kita bisa mengedit video satu persatu dengan menekan tombol-tombol yang ada di sini ya, fitur-fitur yang ada di sini. Dan kalau biasanya itu saya lebih simple, saya cukup menekan thumbnail videonya aja. Itu kita juga bisa melakukan edit video. Caranya kita tekan aja thumbnailnya. Nanti akan terbuka halaman baru tempat kita mengedit video. Dan ini sama seperti yang tadi ya, sama seperti sebelumnya. Juga ada menu-menu seperti ini, detail, analitik, editor, komentar, dan juga menu lainnya. Nah, di sini di bagian menu standar detail video, kalian bisa edit judulnya di bagian sini jika kalian ingin mengganti judul video kalian. Kemudian juga bisa mengisi deskripsi videonya, juga bisa membuat hashtag di dalam deskripsi. Kemudian juga bisa mengganti thumbnail. Dan biasanya kan kalau kita upload video itu thumbnail bawaan dari YouTube tuh ada 3. Ini 1, 2, dan 3. Dan biasanya thumbnail dari YouTube itu kurang menarik, makanya kita harus membuat thumbnail tersendiri. Cara membuat thumbnail itu juga sudah pernah ya saya bahas di video sebelumnya. Dan jika kalian sudah membuat thumbnail, kalian tinggal menggantinya dengan menekan tombol di sini. Kalian bisa mengganti thumbnailnya. Kemudian kalau kita geser ke bawah, di sini ada peraturan ya, masalah video kita itu bisa untuk anak-anak atau tidak bisa untuk anak-anak. Kita bisa memilih opsinya di sini. Kemudian kita geser ke bawah juga bisa kita melihat tag ataupun kata kunci videonya. Jadi kalau kalian ingin merubah kata kunci video, kalian juga bisa di halaman ini. Kalian juga bisa mengedit di halaman ini. Kemudian kita geser ke atas di bagian sebelah kanan ya. Di bagian sebelah kanan ini, kalian bisa lihat ini adalah video yang sedang kita edit. Kalian bisa memutar video kalian sendiri di bagian ini. Jadi ini 100% aman ya. Kita memutar video kita sendiri dari halaman Creator Studio. Karena kalau kita memutar dari aplikasi YouTube, kemudian kita tekan videonya, kita buka, itu kalau sudah ada iklan itu berbahaya ya. Lebih baik kita mengecek video kita itu di halaman Creator Studio seperti ini. Kalian bisa play videonya di sini untuk mengecek video kalian. Kemudian di bagian bawah itu ada link video kalian, bisa kalian copy untuk kalian bagikan ke sosial media. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Di sini ada visibilitas video kalian itu public atau tidak ya. Kalau jika ingin dilihat oleh semua orang, tentunya harus kalian publikkan di sini. Setelan videonya di sini ya. Kemudian playlist sama seperti tadi, kalian bisa juga menambahkan playlist di dalam bagian ini. Kemudian layar akhir ini end screen ya. Kalian bisa menambahkan end screen di sini di halaman ini sama seperti tutorial yang sebelumnya. Dan kemudian di bagian bawah juga ada kartu, kita bisa menambahkan anotasi video dari Creator Studio-nya. Dan untuk layar akhir dan anotasi ini nanti saya akan bahas di video berikutnya. Bagaimana cara membuat layar akhir dan juga anotasi di Creator Studio terbaru yaitu YouTube Studio Beta. Nah, masih di halaman yang sama yaitu di halaman detail video, kita akan bahas beberapa menu yang ada di sini yang masih ada hubungannya dengan satu buah video ini. Kita sudah membahas menu detail untuk mengganti judul, deskripsi, dan hal-hal lainnya. Sekarang kita bahas di bagian menu analitik. Kita akan lihat performa video yang sudah kita upload. Nah, di sini menu analitik ini berlaku untuk satu buah video aja ya. Kalau untuk keseluruhan itu nanti beda lagi. Itu akan saya bahas di video berikutnya. Nah, setelah kalian berada di menu analitik videonya, kalian akan masuk di bagian analisis video. Di sini ada beberapa menu ya. Ini bisa kita pelajari. Yang paling penting adalah kita melihat traffic di sini. Seperti apa traffic video kita setelah kita upload, apakah meningkat ataupun menurun.
Nah, kemudian di bagian bawah ini ada menu editor. Di sini kita bisa melakukan edit video juga di halaman Creator Studio Beta ini. Di halaman editor video ini kita juga bisa mengedit video. Misalkan kita membuang lagu ataupun menghapus lagu backsoundnya, kalian bisa edit di sini ya. Nanti tutorialnya jika ada waktu saya akan bahas di video berikutnya. Dan jika sudah kalian edit di sini, kalian bisa klik simpan untuk menyimpan semua perubahan. Dan sekarang kita ke menu di bawah editor, itu ada menu komentar. Menu komentar ini untuk mengelola komentar yang ada di video kita. Jadi kalian bisa lihat di sini ada beberapa komentar yang masuk di video saya, baik itu yang dipublikasikan, ditahan untuk ditinjau ataupun kemungkinan spam. Jadi kalau kalian berkomentar di video saya, biasanya kalau komentar yang mengandung sub for sub, ingin mengajak sub for sub, itu akan masuk di bagian kemungkinan spam. Artinya tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi saya bisa melihatnya. Nah, jadi saran saya sebaiknya kalian berkomentar dengan baik ya, ataupun bisa sharing di halaman komentar, ataupun bisa mengajukan pertanyaan. Silakan kalian bebas berkomentar selagi komentar kalian itu positif. Dan kalau komentar kalian itu tidak positif, mengajak sub for sub, ataupun komentar yang berbau kejahatan ataupun berbau kata-kata yang tidak pantas, itu akan masuk di bagian sini, ditahan untuk ditinjau. Jadi percuma kalian komentar tidak baik, itu akan masuk di bagian ini, di bagian ditahan untuk ditinjau atau masuk ke bagian kemungkinan spam. Tetapi kalau komentar kalian baik, itu langsung masuk di bagian dipublikasikan, jadi bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, itu untuk bagian menu komentar. Kemudian kita geser ke bawah, ini ada menu subtitle ya. Kalian bisa pilih menu subtitle ini. Nah, ini adalah tampilan dari halaman subtitle video. Jadi kalau kalian ingin menambahkan subtitle, kalian bisa tekan aja di sini, tambahkan bahasa ataupun menambahkan di halaman ini. Jadi buat kalian yang ingin menambahkan subtitle di video kalian, itu bisa di halaman ini ya. Kemudian selanjutnya di sini ada menu monetisasi. Nah, untuk menu monetisasi ini kita bisa edit ya. Buat kalian yang channelnya sudah dimonetisasi, kita bisa edit monetisasinya itu ingin kita aktifkan atau kita nonaktifkan, dan juga bisa memilih beberapa iklan yang mungkin bisa tampil di video kita. Seperti apa iklannya sebelum video atau selama video diputar, ataupun ingin menambahkan iklan secara manual. Jadi kalau video kita itu lebih dari 10 menit, kita bisa menambahkan iklan itu secara manual. Kita bisa memasukkan iklan itu 3 buah ataupun sampai dengan 5 buah iklan di dalam satu video kita dengan cara menekan tombol di sini ya, tempatkan secara manual. Itu berlaku untuk video yang di atas durasinya 10 menit. Nah, oke sahabat YouTube, jadi itu penjelasan beberapa menu yang berkaitan dengan satu buah video. Jadi kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika sudah selesai kalian melakukan perubahan, jangan lupa kalian untuk menekan tombol simpan yang ada di sini ya, untuk menyimpan semua perubahan. Dan kemudian untuk kembali ke halaman pengelola videonya, kalian tinggal tekan aja tombol tanda panah ke kiri, kita tekan, dia secara otomatis akan kembali ke menu pengelola videonya. Nah, seperti ini, kembali di menu ini. Dan selanjutnya di bagian sebelah kanan ini ada visibilitas public di sini, artinya video ini bisa dilihat oleh semua orang. Jadi kalian bisa setting juga di sini apakah ingin public ataupun ingin tidak public atau bahkan video pribadi. Kalian bisa setting di sini. Dan kemudian ini untuk status monetisasinya, aktif atau tidak aktif, kalian bisa setel di sini. Dan kemudian batasan video ini tidak ada, ini tidak dibatasi video ini ya. Kemudian di sini juga bisa lihat tanggal berapa video ini diupload. Dan selanjutnya ini ada jumlah penayangan videonya. Kalian bisa cek ya beberapa penayangan video kalian. Mana video yang mendapatkan penayangan banyak seperti ini, 10.000, ini ada 1.000. Ini topiknya tentang thumbnail, ini topiknya tentang kata kunci. Berarti itu yang banyak diminati para subscriber saya ataupun para penonton dari YouTube. Jadi kita bisa bahas video selanjutnya itu tentang topik itu berdasarkan penayangan yang banyak dilihat di sini. Kemudian di sebelahnya ada komentar, seberapa banyak komentar yang masuk di video kita. Dan di sebelahnya juga ada menu suka atau tidak suka, seberapa orang menyukai video kita dan seberapa tidak suka dengan video kita. Kalian bisa lihat persentasinya di sini. Dan yang terakhir adalah menu live streaming ya di sini. Masih di halaman yang sama, di halaman video. Kita klik menu live streaming di sini. Ini akan menampilkan jika kita pernah live streaming ya, akan tampil di sini video jika kita sudah pernah live streaming. Sama halnya seperti yang ada di menu story ini. Jadi kalau kalian pernah membuat story di channel YouTube kalian, itu akan masuk di bagian sini. Ya.
Jadi itu penjelasan tentang menu-menu ataupun fitur-fitur yang ada di pengelola video ini. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar YouTube, silakan teman-teman komen aja di bawah, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.